Nah, di sini teman-teman, kita dapat mengetahui untuk lama pengabdian kita ya. Ini berdasarkan pada TMT SK pengangkatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada kali ini kita akan berbagi informasi yaitu terkait tentang jenis masa kerja atau lama pengabdian guru honorer yang diakui sebagai afirmasi P3K Guru tahun 2021. Jadi sobat semuanya, ketika selama ini sedang memperjuangkan ya untuk teman-teman guru honorer itu diberikan afirmasi tambahan dalam bentuk masa kerja atau lama pengabdian. Sebenarnya pada 4 jenis afirmasi yang sudah diberikan oleh Kemdikbud, yaitu di sini ada Serdik, kemudian usia 35+, kemudian disabilitas dan juga guru honorer K2. Di sini ini sebenarnya sudah ada afirmasi yang melekat, teman-teman. Nah, kira-kira untuk dua jenis afirmasi dalam bentuk masa kerja atau lama pengabdian itu apa saja? Kemudian bagaimanakah cara untuk mengecek masa kerja atau lama pengabdian kita sebagai guru honorer itu bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, jika teman-teman sedang menanyakan yaitu apakah masa kerja guru honorer atau lama pengabdian kita sebagai seorang guru honorer di sekolah negeri itu sudah diakui atau belum, sebenarnya di sini dapat dikatakan bahwa untuk afirmasi masa kerja atau lama pengabdian itu tidak dapat dikatakan sebagai jenis afirmasi, teman-teman. Akan tetapi untuk masa kerja atau lama pengabdian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk afirmasi kita itu bisa diakui. Oke, sobat semuanya, coba teman-teman perhatikan ya. Sebelum kita lanjutkan, di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa untuk afirmasi di sini ada 4 jenis afirmasi yang diberikan ya oleh Kemdikbud kepada sobat-sobat guru honorer atau pendaftar P3K tahun 2021. Yang mana di sini afirmasi yang pertama itu adalah afirmasi sertifikat pendidik, yang mana di sini langsung mendapatkan 100%, teman-teman, yaitu nilai teknis ini menjadi maksimal ya, yaitu 500 poin. Kemudian untuk usia 35+ ini teman-teman di sini dapat afirmasi 15%. Kemudian sehingga kalau dikonversikan ke dalam bentuk poin, di sini dapat 75 poin. Kemudian untuk teman-teman yang disabilitas di sini dapat afirmasi 10% dan juga nilainya berarti di sini adalah 50 poin. Nah, kemudian untuk yang guru honorer K2 ini teman-teman mendapatkan afirmasi 10%. Kemudian di sini kalau misalkan kita konversikan, di sini adalah mendapatkan tabungan nilai di awal itu adalah 50 poin. Nah, berikutnya terkait tentang lama pengabdian atau masa kerja yang diakui sebagai salah satu penunjang atau prasyarat untuk teman-teman diakui sebagai afirmasi itu bagaimana? Nah, di sini teman-teman, ini adalah jenis afirmasi yang diberikan, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan afirmasi itu adalah penambahan nilai teknis ya, penambahan nilai kompetensi teknis. Nah, penambahan nilai kompetensi teknis didasarkan pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya pada pasal 28 ayat 1. Nah, di sini teman-teman, coba kita cek di sini untuk jenis afirmasinya. Di sini kita harus mengetahui ya, untuk kode afirmasi nanti dalam pengumuman di rekapitulasi teman-teman akan mendapatkan kode-kode. Di sini kita harus memahami dulu terkait tentang kode afirmasi. Dan ini teman-teman, untuk kode afirmasi A ini adalah afirmasi sertifikat pendidik. Artinya di sini teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik di sini nanti mendapatkan afirmasi yaitu langsung 100%, teman-teman. Nah, di sini ini adalah 100%. Kemudian yang kedua ini adalah untuk afirmasi usia. Afirmasi usia 35+, ini adalah 15%. Kemudian kalau kodenya C itu adalah afirmasi disabilitas. Kemudian untuk afirmasi D ini adalah untuk afirmasi teman-teman tenaga honorer kategori 2. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketika melihat pengumuman yang prasangka di hasil rekapitulasi per kabupaten kota, per lembaga, teman-teman pada kolom afirmasi ternyata di sana tidak tercantum, maka di sini teman-teman dapat menjadikan bekal sebagai untuk mengajukan sanggah, teman-teman.
Dikarenakan apa? Sanggah itu hal yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang seharusnya itu afirmasinya dihitung. Kalau nggak dihitung itu ya kita dirugikan ya. Jadi kita harus mengajukan sanggah jikalau afirmasi kita itu memang tidak dihitung, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, di sini coba kita cek bersama. Ini adalah tabel untuk afirmasi sesuai dengan Permen 4 RB nomor 28 tahun 2021 pasal 28 ayat 1. Nah, di sini yang saya maksud dengan untuk afirmasi untuk masa kerja atau lapangan pengabdian guru honorer itu melekat sebagai prasyarat afirmasi kita diakui. Itu adalah di sini terletak pada poin afirmasi yang B dan juga poin afirmasi yang D, teman-teman. Nah, ini kalau serdik ini jelas ya, teman-teman asalkan memiliki serdik yang linear dan juga serdiknya ini diupload ketika melakukan pendaftaran dulu di bulan Juli dan juga terbaca di resume itu teman-teman terbaca untuk serdiknya dan juga linear dengan formasi jabatan yang dilamar, maka teman-teman mendapatkan afirmasi 100%. Nah, jelas teman-teman untuk yang A. Nah, di sini untuk yang afirmasi dalam bentuk masa kerja atau lapangan pengabdian ini adalah tertera pada syarat untuk mendapatkan afirmasi poin B dan juga poin D. Tentunya nanti teman-teman banyak sekali yang mungkin untuk afirmasinya itu tidak dihitung ya. Nah, sebelum teman-teman melakukan sanggah, teman-teman harus memahami dulu. Untuk teman-teman mendapatkan afirmasi B dan afirmasi D, ini ada persyaratan yaitu masa kerja yang harus terpenuhi, teman-teman. Nah, di sini untuk yang B, pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar, berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun, teman-teman. Nah, jelas ya. Di sini pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar. Saat melamar itu adalah ketika kita melakukan pendaftaran, membuat akun di bulan Juli kemarin, teman-teman. Nah, itu adalah kita ketika klik akhir pendaftaran itu dihitung untuk usia kita itu apakah sudah lebih dari 35 atau belum. Dan di sini syaratnya untuk kita mendapatkan afirmasi usia 35 plus itu adalah kita harus berstatus aktif mengajar. Nah, sebagai guru paling singkat itu adalah 3 tahun. Jadi jelas untuk mendapatkan afirmasi usia di atas 35 plus ini adalah kita harus memiliki masa kerja setidaknya adalah 3 tahun. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kita persyaratan untuk lama pengabdian masa kerja ini dihitung dan valid di Dapodik, maka kita mendapatkan afirmasi 15%. Kemudian berikutnya untuk disabilitas ya, ini adalah teman-teman mendapatkan 10%. Di sini asalkan teman-teman kemarin mengupload yaitu link video ketika teman-teman melaksanakan tugas sehari-hari sebagai guru honorer yang menunjukkan kedisabilitasannya. Nah, ini teman-teman untuk yang poin D yaitu afirmasi D yaitu untuk pelamar tenaga honorer kategori 2. Teman-teman kalau misalkan termasuk dalam guru honorer kategori 2, di sini supaya afirmasi yang 10% ini dihitung, teman-teman harus aktif mengajar sebagai seorang guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Dan ini berdasarkan dari data Dapodik. Jadi data Dapodik itu sudah tersinkron dengan akun SSCSN kita. Nanti akan terdeteksi apakah kita berhak untuk diberikan afirmasi usia dan afirmasi THK2 atau tidak. Itu adalah didasarkan dari sana, teman-teman. Nah, ini adalah bukti dari afirmasi usia, afirmasi lama pengabdian atau afirmasi masa kerja ini sudah diakui. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui bagaimanakah caranya kalau kita ingin cek lama pengabdian kita itu bagaimana. Nah, di sini kita bisa membuka info GTK masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa membuka info GTK dengan cara mengetikkan ya di sini info GTK.kemdikbud.go.id kemudian kita enter. Nah, setelah sampai sini, ini teman-teman bisa langsung login ke info ke GTK ya atau langsung ke SSO. Nah, saya coba untuk login ke GTK. Nah, di sini setelah kita masuk pada halaman login, kita berikutnya masukkan username dan juga password yang sudah diverifikasi oleh operator Dapodik. Nah, di sini teman-teman, kita dapat mengetahui untuk lama pengabdian kita ya. Ini berdasarkan pada TMT SK pengangkatan kita. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini sebagai contoh ini adalah TMT SK pengangkatannya, ini adalah pada tanggal 1 Juli tahun 2005. Artinya di sini TMT atau lama pengabdian teman-teman, di sini salah satu contoh ini
ini adalah berawal dari tahun 2005 ya. Ditunjukkan di sini ada nomor SK pengangkatannya, teman-teman. Jadi di sini meskipun kita mendapatkan di sini masa kerja yang sangat lama ya, di sini kita yang diakui itu adalah hanya untuk 2 afirmasi tersebut, yaitu THK 2 dan juga afirmasi usia 35+.